sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan uh, interpolasi dari data point ya, dari data point yang memiliki beberapa atribut gitu. Kita ingin mendapatkan data sebaran misalnya tentang TDS atau total dissolved solid, penyebarannya bagaimana sih kira-kira, atau nanti bagaimana sih sebaran dari muka air tanah dari data-data point yang kita punya. Nah, kita akan melakukannya di sini. Nah, pertama-tama apa yang harus disiapkan oleh teman-teman? Siapkan berupa data sheet atau datanya berupa nanti adalah, kalau saya adalah CSV, di mana data CSV ini kawan-kawan dia menggunakan, saya mentabulasikan terlebih dahulu di Microsoft Excel ya. Di Microsoft Excel datanya silakan diisi dulu, misalnya membuat beberapa stasiun, mau 150 atau 80, 9, 7 atau berapa, makin banyak makin bagus, karena itu makin makin sebaran datanya semakin terjamin ya untuk jumlah datanya begitu. Ya disesuaikan saja nanti. Nah, di sini di data yang saya punya itu ada berupa data titik ya, data nama stasiun, kemudian juga ada data berupa tabel untuk longitude dan latitude ya, koordinat, elevasinya, head level, muka air tanah, total dissolved solid, nitrate, dan juga ferrum, ion ferrum. Nah, di sini teman-teman udah punya data, ada satu data yang tidak ada elevasi dan muka air tanahnya, it's okay. Itu memang terkadang dalam pengukuran juga tidak semuanya bisa terukur gitu ya. Tapi yang penting kita punya koordinat kalau ingin mengeplotkan. Nanti datanya kalau sudah ada, teman-teman bisa plot. Itu teman-teman masukkan, simpan dulu, save as ya. Datanya disimpan. Kalau saya menyimpannya di folder geolink. Itu nanti datanya teman-teman simpan dalam format, ada dua yang biasa dipakai. Excel 97 2003 atau CSV. Saya biasa menggunakan CSV karena CSV itu kalau saya perhatikan selama ini saya mengolah data di ArcGIS itu yang paling minim ya untuk errornya ya. Kalaupun error biasanya itu datang dari user salah masukin atau terbalik gitu kan, antara masukin koordinatnya, tahu-tahu koordinatnya ada yang nyasar ke Jepang gitu kan, padahal datanya di Jawa Tengah gitu, atau ya gitulah ya. Nah, datanya saya simpan CSV, saya simpan, maka datanya akan jadi seperti ini. Nah, data seperti itu saya tutup saja karena sudah selesai ya. Oke, kemudian data itu kita masukkan ke ArcGIS. Kita masuk file, kita pilih add data, kita pilih add XY data, kita pilih ke sini, pilih di folder mau yang mana kita pakai, ada data sumur ya kita pakai ya. Kita add, longitude latitude sudah masuk, sistem koordinatnya diatur di GCS WGS 1984. Nah, apakah harus sama bang? Nggak masalah juga. X fieldnya tergantung kalian pakai yang mana. Mungkin kalian mau X, mau Y, terserah. Tapi nanti kalau di saya sudah namai supaya tidak tertukar. Untuk data bujur, itu adalah X. Kalau untuk Y fieldnya adalah data latitude atau garis lintang. Nah, nanti teman-teman atur sistem koordinatnya berupa menjadi geografik. Geografik koordinat sistemnya itu adalah GCS ya, WG 1984. Nah, itu bisa diatur juga mau pakai koordinat yang lain juga tidak masalah. Tapi karena saya menggunakan sistem rujukan di MS, degree minute second, maka saya menggunakan WG 1984. Di mana teman-teman bisa cari? Ada di edit, edit di sini ya maksudnya. Nah, itu teman-teman cari di geographic, ada di Word, cari pilih yang WG 1984 yang nggak pakai embel-embel, yang standarnya ya. Kita masukkan, kita oke. Nah, kita oke saja, dia otomatis akan langsung keluar hasilnya. Untuk data lokasi ini sebenarnya ada di daerah Bandar Lampung ya. Dia masuk WG 1984 zona 48S kalau kita pakai UTM. Nah, di sini saya akan membuat data poligon untuk, sebenarnya ini bisa dibilang penting nggak penting untuk pembuatan batas poligon. Kenapa? Terkadang ketika kita melakukan interpolasi, maka batas di mana interpolasi itu berhenti adalah di pojokan data paling luar. Di sini misalnya, ini paling luar sebelah sini, ini yang paling luar sebelah sini, maka dia akan membentuk datanya, interpolate-nya adalah segini saja nanti. Tapi sedangkan misalnya data kabupaten teman-teman ada luas, misalnya sampai sinilah kira-kira cakupannya gitu, atau lebih luas lagi, otomatis tidak tercover.
maka diperlukan data batas untuk interpolate. Misalnya teman-teman ingin menginterpolasi daerah segini misalnya, ya. Caranya adalah kita masuk ke katalog, kita buat dulu area baru ya. Kita buat misalnya diklik ini dengan new add save file yang baru, karena saya sudah ada save file kosong yang tadi saya buat karena saya belum sempat rekam, jadi ya terbuang. Jadi ya saya tinggal masukin saja. Misalnya saya punya SHP kosong ya, nih. Oh sorry, maaf, ini bukan area ya, harusnya bukan yang ini area yang salah. Oke, katalog, saya punya area uji ya, namanya area uji, saya masukin. Boom, dia belum ada apa-apa. Saya edit. Editor, start edit. Saya mau pakai edit area uji. Oke, masukin data, pencet data ini, kemudian kita gambar. Karena bentuknya sudah didefinisi, kita pilih yang rectangle saja. Oke, kalau sudah kita buat. Misalnya saya mau buat daerahnya seginilah ya. Ya seginilah kira-kira. Oke, terus saya cover segini data yang saya ingin buat untuk interpolasi. Oke, sudah. Datanya kita stop editing. Yes, dah dapat areanya segini yang akan kita cover untuk coverage dari untuk interpolasi kita. Oke, selanjutnya bagaimana? Oke, saya cek dulu bentar. Oke, masih lanjut. Oke, ini adalah menggunakan alat berupa toolbox ya, Arc Toolbox. Arc Toolbox yang kita pakai itu adalah tool spatial analysis. Jangan lupa di customize, teman-teman itu harus mencentang di bagian extension ini itu nanti ada pilihan kotak-kotak itu dicentang semua agar bisa digunakan. Nah, teman-teman gunakanlah tools interpolation. Di sini interpolation yang ada adalah data IDW, data kriging, natural eyebore, spline with barriers. Nah, yang akan dipakai itu adalah antara dua ini, kriging atau IDW yang biasa sering kali dipakai orang, tapi saya akan menggunakan yang IDW untuk contoh kali ini. Klik IDW 2 kali. Oke, diklik saja untuk data IDW. Oke, mungkin akan saya data IDW sambil menunggu ya. Ini IDW sudah ada. Nah, mungkin akan saya jeda dulu supaya nanti bisa di-record, digabungkan ya. Oke, masuk ke sini lagi. Nah, kita udah masukin dapat data raster, kita akan klasifikasi ya. Klasifikasinya ada 3 kelas, ini range-nya. Oke, kita oke. Maka dia akan jalan otomatis. Karena datanya tidak banyak, maka dia sebaran poligonnya juga nggak akan gede gitu kan. Nah, oke, kita dapat berupa data kelas 1, kelas 2, kelas 3. 1, 2, 3 nilainya berapa? Kita lihat dari sini saja. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu all value-nya sudah ada ya di situ ya. 1, 2, 3 itu 43, sekian, 2 itu sekian-sekian, sekian-sekian itu nomor 3. Oke. Dari sini apakah sudah selesai? Belum. Kita akan mengubah datanya dari raster menjadi SHP atau jadi vektor. Kita cari raster to polygon. Kita oke. Ya, kita okekan saja. Oke, raster to polygon sudah ada di bagian paling atas ya. Oke, kita masukin reclass karena raster yang sudah ini terklasifikasikan di situ ya. Terus tempat penyimpanan kita atur lah biar enak gitu. Kita masukkan misalnya di sini ya. Ini merupakan data TDS. Oke, kita save. Oke, data TDS sudah ada, kita simpan. Jika mau lebih halus maka silakan dicentang simplify polygon. Kita oke. Nah, otomatis dia akan mengubah menjadi SHP seperti ini. Kita matikan dulu data sumur. Kan seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kita lihat open attribute, maka data yang kita punya itu masih berupa seperti ini. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa kita harus tahu berapa range dari data ini. Ingat, tadi kita melihat ada grid code itu adalah wakil dari sini. Kita lihat ini adalah grid code. Dia ada nilai 1, nilai 2, nilai 3 ya, kita cek. Nah, ini 1, 2, 3. Ya. Nah, dari data ini kita harus kasih identitas untuk tiap poligon. Caranya bagaimana? Pertama kita pilih ini, kemudian kita add field. Kita tulis TDS. Tipe kita masukkan adalah bisa teks, bisa double. Karena ini saya cuma pengen berupa teks aja, kita pilih teks. Kita oke, maka dia akan masuk seperti ini.
Nah, di sini kita akan waktunya mengisi. Triknya adalah kita mengisi secara cepat. Jadi kita bisa menggunakan dua cara tapi dua langkah, yaitu menggunakan select by attribute dan fill calculator. Gunanya select by attribute itu adalah memblok data-data dengan nilai atau identitas yang sama. Kita coba dengan grid, kita menggunakan grid code. Grid code-nya adalah 1 2 3 kan, kita tahu begitu. Kalau kita lihat grid code, get unique value, maka dia akan langsung 1 2 3. Untuk memblok ada ekspresi tertentu yang harus diisikan. Misalnya grid code sama dengan 1, itu adalah untuk memblok dengan identitas grid code-nya adalah 1. Kita apply. Nah, dia dapatkan di sini. Nah, ketika ini kita isi nih. Kita isi dengan fill calculator. Oke, kita yasin aja, nggak perlu. Nah, kita isi itu harus menggunakan tanda petik 2, seperti kita mau bikin percakapan ya kalau di teks buku bahasa Indonesia. Masukkan nilai value yang kita punya tadi. Satu, nilai value-nya 43 sampai 412. Oke, kita masukin 43 sampai 412. Oke. Kita mungkin tambahin mg per L. Oke, sudah ya, kita isikan, kita oke, maka dia otomatis akan mengisi. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan isi yang selanjutnya, yaitu grid code-nya sama dengan 2. Kita isi grid code sama dengan 2, cuman satu tempat ya. Fill calculator, yes, kita isi. Tadi 412 sampai berapa tadi kita lihat. Oke, tadi di snapping ya. 412 sampai 781. 781. Kita klik OK. Langsung terisi. Nah, untuk kelas terakhir adalah yang 3 ya. Kita lihat tadi yang 3. Kita oke, 2 tempat, fill calculator, yes. .781 sampai 1150. Oke, kita isi ya. Oke, kita isi. Nah, sudah selesai. Oke, kita matikan dengan cara menekan tombol yang lain ya, misalnya yang ini. Nah, itu buat menghilangkan supaya tidak terblok lagi. Oke, sudah datanya teman-teman sudah punya data TDS. Kita akan munculkan propertinya. Bagaimana caranya? Kita lakukan label. Bukan label tapi adalah simbologi ya. Kita kategorikan TDS-nya berapa, nyalakan add value. Oke, kita urut ya. Kita gunakan simbologi seperti yang ini ya. Kalau hijau adalah yang aman gitu kan ya. Kalau biasanya hijau itu yes gitu kan, aman gitu. Untuk yang hati-hati nih adalah yang kuning gitu kan. Terus untuk yang ini kita atur setel warnanya jadi merah. Oke, kita biar saya lebih begini ya caranya supaya tidak terlalu ada nah ini supaya lebih rapi. Oke, kita oke. Dapat seperti ini. Wah, gambarnya ini terlalu mengerikan ini. Mungkin saya akan tone warnanya biar tidak terlalu ini ya. Saya atur warnanya mungkin ini biru gelap ya, biru gelap. Kita oke. Kemudian untuk daerah yang menengah itu mungkin akan lebih enak kalau warnanya sedikit lebih ini ya, lebih kalem ya. Oke, seperti ini. Oke, yang ini mungkin kita hijau ini kan kita kasih warna biru yang muda. Oke, kita oke. Nah, jadilah seperti ini zonasi untuk TDS ya. Daerah yang biru muda itu adalah 412 sampai 781, sedangkan untuk daerah yang biru muda ini dia 43 sampai 412 saja, TDS-nya paling gede ada di sini gitu. Nah, ini bisa menjadi data sebaran begitu ya semuanya, teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.